Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar Anda dan keluarga hari ini? Semoga sehat, sukses dan dalam lindungan Allah Ta'ala selalu. Amin. Sebelum lanjut jangan lupa tekan like, share dan subscribe. Dukung terus channel Istiqomah ini, untuk berbagi kebaikan info Islami, guna meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Ta'ala serta untuk bekal alam kubur dan akhirat kita nanti. Semua nabi dan rasul tak hanya membawa ajaran tauhid tapi juga berstatus sebagai muslim. Sebagaimana disampaikan Al-Quran, artinya, Islam bukanlah agama yang baru berdiri pada masa Nabi Muhammad SAW seperti disalahpahami sebagian orang. Para nabi itu memang berbeda secara syariat tapi ajaran pokok, agama, mereka tunggal, yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa kalangan beranggapan bahwa nabi yang pertama kali membawa agama Islam adalah Nabi Muhammad SAW, sedangkan nabi-nabi terdahulu, menurut mereka, membawa agama yang berbeda-beda. Mereka berkata, Nabi Ibrahim alaihissalam beragama tauhid, tidak beragama Islam, dan Allah menurunkan kepada Nabi Musa dan Isa alaihissalam agama Yahudi dan Nasrani, bukan agama Islam. Anggapan seperti ini tentu tidak benar karena tidak sejalan dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan bahwa Islam adalah agama semua nabi dan rasul. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayati Allahi fa inna Allaha sari'ul hisab. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. Sungguh tidak logis, apabila Allah Ta'ala menurunkan banyak agama yang berbeda-beda kepada para nabi dan rasul, kemudian yang diterima hanya agama Islam. Semua nabi, mulai Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad SAW membawa agama yang sama, yaitu Islam, begitu juga seluruh pengikut para nabi yang beriman kepada mereka, semuanya beragama Islam. Nabi Ibrahim, Sulaiman, Yusuf, Isa dan nabi-nabi yang lain, semuanya beragama Islam, mereka semua menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. Dan masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran lainnya yang kesemuanya menegaskan bahwa para nabi beserta pengikut-pengikut mereka beragama Islam. Dengan demikian, tidak ada seorang pun di antara mereka yang membawa selain Islam. Adapun perbedaan di antara para nabi adalah terletak dalam hukum-hukum syariat yang Allah Ta'ala turunkan kepada mereka, seperti dalam tata cara dan ketentuan bersuci, salat, zakat, puasa dan lainnya.
وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Dalam hadits sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para nabi bagaikan saudara seayah, agama mereka satu yaitu agama Islam, dan ibu-ibu, syariat-syariat, mereka berbeda-beda. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Ahmad dan Ibnu Hibban. Oleh karena itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah Muslim pertama. Beliau diperintahkan oleh Allah untuk melanjutkan misi para nabi dan rasul sebelumnya dalam mengajarkan dan menyebarluaskan agama Islam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah Muslim pertama. Beliau diperintahkan oleh Allah untuk melanjutkan misi para nabi dan rasul sebelumnya dalam mengajarkan dan menyebarluaskan agama Islam. Karena Muslim pertama secara mutlak adalah Nabi Adam alaihi salam. Demikian yang dijelaskan dalam kitab-kitab tafsir, seperti Tafsir At-Tabari, Al-Qurtubi, Al-Bagawi, An-Nasafi, Al-Jalalain, dan lainnya. Dari apa yang telah diuraikan tersebut menjadi jelas bahwa seluruh nabi dan rasul beserta para pengikut mereka adalah orang-orang yang beragama Islam, termasuk Nabi Musa, Nabi Isa, dan para pengikut keduanya. Jika demikian halnya, kenapa para pengikut Nabi Musa dinamakan Yahudi dan para pengikut Nabi Isa disebut Nasrani? Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa para pengikut Nabi Musa dinamakan Yahudi karena pertaubatan mereka dari menyembah anak sapi. Yahudi artinya orang-orang yang bertaubat, sedangkan para pengikut Nabi Isa disebut Nasrani karena mereka adalah orang-orang yang menolong Nasaru, Nabi Isa dalam menegakkan agama Islam. Jadi dapat disimpulkan bahwa para pengikut Nabi Musa dan Nabi Isa beragama Islam. Yahudi dan Nasrani adalah semacam gelar yang melekat pada diri mereka. Adapun orang-orang Yahudi dan Nasrani yang hidup pada masa sekarang, mereka semuanya adalah orang-orang non-Islam karena telah menyelewengkan makna tauhid dan menyerupakan Allah dengan makhluknya serta tidak beriman terhadap kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam sabda beliau, tidaklah seorang pun dari umat ini, Yahudi ataupun Nasrani, atau yang lain, yang mengetahui tentang kerasulanku lalu ia tidak mau beriman kepada ajaran yang aku bawa, kecuali pasti ia menjadi penghuni neraka. Hadis riwayat Muslim. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ